anbiya'il mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin dan kita melanjutkan pertanyaan demi pertanyaan yang harus diselesaikan. Bahwasannya hidup ini pasti menemukan pertanyaan dan setiap hidup ini pasti membutuhkan pertanyaan, karena yang namanya manusia pasti dia akan bertanya, dan manusia itu pasti akan menginginkan sesuatu yang benar. Ketika manusia melihat sesuatu yang salah, pasti dinamakan nuraninya akan berkata-kata. Contoh, botol ini diisi air minum. Jika diisi dengan air oli berwarna hitam dan dibilang ini air putih, air mineral, air minum, pasti yang namanya hati nurani akan berkata itu bukan. Itu yang namanya akal. Yang namanya akal. Sebab itu manusia itu diberikan akal. Manusia itu diberikan akal, beda dengan binatang. Binatang itu mempunyai insting. Insting yaitu yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para binatang, yang yaitu insting bertahan hidupnya. Seperti rantai makanan. Binatang yang memakan daging mempunyai mata berada di tengah-tengah wajah, kanan dan kiri. Sedangkan hewan yang memakan tanaman, rumput-rumputan, matanya berada di sebelah, posisinya di sebelah mana tuh? Di sebelah kanan dan kiri. Beda dengan binatang yang memakan daging. Binatang-binatang yang memakan daging pasti matanya berada di depan posisinya, karena Allah menciptakan binatang-binatang pemakan daging itu untuk mengejar dan memangsa hewannya yang berada di depan. Kenapa kambing dan binatang-binatang yang memakan rumput itu matanya di samping? Perhatikan sapi, kambing, ya, binatang-binatang yang makan rumput itu matanya di samping, bukan di tengah. Karena untuk melihat mangsa, yaitu yang mau memangsanya dia, agar bisa melihat dengan arah berada di kanan dan kiri, di samping. Begitu. Jadi binatang yang memakan dia akan menyerang dari samping. Makanya Allah ciptakan matanya berada di samping. Beda dengan mata harimau, mata kucing, mata binatang-binatang yang memakan daging-daging itu berada posisi di depan. Itu saja sudah menjadikan contoh bagi kehidupan manusia yang berakal ini, bahwasannya alam semesta yang diciptakan ini bukan alam kecil yang berada di dalam pikiran manusia-manusia yang tidak mau berpikir. Alam semesta ini sangatlah besar. Jika ada manusia yang mengaku jadi Tuhan, kenapa alam semestanya duluan baru ada manusianya yang ngaku-ngaku jadi Tuhan? Itu kan sungguh tidak masuk di akal. Itu pertanyaan yang tidak masuk di akal. Makanya manusia-manusia yang tidak tahu beriman, yang tidak mau Islam, yang tidak diberikan hidayat oleh Allah, karena dia tidak mau berusaha dengan akalnya, dengan kesehatan jasmani dan rohaninya untuk mencari kebenaran. Sebab itulah sama Allah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang tidak mau, yang tidak peduli ya dengan iman, dengan Islam, yang maunya bebas, yang tidak mau belajar, ya siap-siaplah. Manusia yang bersenang-senang di kemudian hari adalah manusia-manusia yang susah dan mau belajar di waktu dia muda. Manusia-manusia yang bersenang-senang di waktu dia muda, pasti dia akan menemukan kesusahan di waktu dia tua. Jadi orang-orang tua yang kita lihat,
yang menjadi pengemis, yang menjadi gembel, yang tidak ada rumah, yang tidak ada masih ngontrak, yang masih mengemis. Itulah orang-orang yang pernah waktu di mudanya tidak belajar dan hanya mau bersenang-senang ria saja. Pasti dia akan menemukan kesusahan di waktu dia tua nanti. Sebab itu dalam Al-Quran dijelaskan, setelah adanya kesusahan pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Karena manusia harus menemukan kesusahan dulu, baru dia akan menemukan kebahagiaan dan kesenangan. Tidak ada kesuksesan dan kesenangan yang didapat dengan kebahagiaan dan kesenangan. Kesusahan dan kerja keraslah itulah yang menjadikan manusia sukses dan menjadi manusia itu yang bermartabat. Tidak ada orang yang bersenang-senang, hidup senang, hidup bahagia tanpa ada susah menjadi orang yang selamat dan sukses. Sebab itu manusia yang sukses dan selamat itu adalah manusia yang menempuh jalan kesusahan. Kesusahan itulah yang menjadikan manusia kuat akan mental, akan pikiran, akan daya tahan menghadapi cobaan-cobaan yang ada menerpa dirinya, karena dia sudah biasa menahan dan berlatih dengan kesusahan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada cerita orang senang, happy, bahagia selama-lamanya, nggak ada. Karena kebahagiaan, kesenangan dan happy selamanya hanya ada di surga. Sebab itu dunia yang Allah ciptakan ini disuruh Allah, manusia ini jangan lupa dan memperbanyaklah ibadah. Karena ibadah itulah yang akan menolong diri kita nanti. Ketika kita rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya lagi, rajin sedekahnya, rajin menjalankan agama dengan tertib, dengan rapi, hidup kita pasti akan diselamatkan oleh yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita lihat berita, di berita ada orang kaya. Orang kaya sedang bersenang-senang sama istrinya di atas feri, kapal pesiar. Tiba-tiba kapal pesiarnya terbakar. Meminta tolong kepada manusia, tidak ada yang menolong, cuman menonton saja, memvideokan si bapak terbakar di dalam kapal yang mewahnya beserta istrinya, beserta harta-hartanya. Terbakar dia di tengah laut, di samping pulau. Meminta tolong supaya ditolong, tidak bisa ditolong. Karena yang maha menolong dan hanya menolong itulah kepada yang maha kuasa, Allah. Kalau sudah begitu bagaimana kita? Tapi kalau orang yang rajin ibadah pasti diberikan petunjuk oleh Allah. Berenang, cari pelampung, cari kayu yang bisa mengapung, itu karena petunjuk dari Tuhan. Tapi orang yang tidak diberi petunjuk oleh Tuhan, dia minta tolong sama manusia, sedangkan manusia tidak ada yang bisa menolong. Sebab itu pentingnya ibadah, pentingnya sholat, supaya kita dengan Tuhan itu dekat, supaya ketika kita susah, Allah itu selalu bersama kita. Ketika kita sedih, Allah itu selalu memberi hati kita senang. Karena yang memberikan hati senang itu bukan uang yang banyak, karena hati yang senang itu di dalam diri kita. Walaupun harta kita segunung, ya. Contoh aja, contoh, kita lihat orang-orang yang kaya itu, ada nggak sebahagia anak-anak yang duduk di masjid, yang menanti waktu maghrib, yang sedang melantunkan selawat kepada Nabi di waktu rintik-rintik hujan, angin berhembus, berduduk bersama-sama teman-teman, bercerita dia. Dibandingkan dengan orang kaya yang selalu bersembunyi di balik rumahnya, di balik tembok besar pagar rumahnya,
karena takut dipintain uang, karena takut uangnya diperiksa KPK, karena takut dimintain pajak sama pemerintah. Bersembunyilah hidupnya. Pak, ini Pak Ketua. Halo. Kering ini, pakai ini kering. Pakai toa. Orang kaya bersembunyi, takut diambil uangnya. Hari ini uangku berkurang apa tidak? Baru aku beli ini, beli itu, cek saldo dulu, uangnya berkurang apa tidak? Selalu diliputi oleh rasa takut, takut kehilangan. Tapi lihat anak-anak yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, selalu diliputi dengan rasa kegembiraan, walaupun hartanya tidak sebanyak para koruptor itu, orang-orang yang maling itu, tapi hidupnya selalu di dalam rasa syukur, rasa beriman, rasa nikmatnya ibadah, rasa hidup itu tidak terkekang, rasa hidup itu tidak dikejar-kejar orang, tidak diancam-ancam retenir, tidak dikejar-kejar hutang. Oke, sampai sejauh ini yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya berdiri Pak. Berdiri aja Bang. Ini Bang. sebelumnya terima kasih kepada Anda karena kasih kesempatan saya untuk bertanya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan sama Anda. Yang pertama tentang prioritas pendidikan anak di usia dini. Pendidikan anak di usia dini adalah hal yang seharusnya diperhatikan setiap orang tua, karena pendidikan tersebut berperan besar dalam membangun harapan seorang anak. Sebagaimana dikatakan dan sudah kita ketahui, orang tua adalah madrasah pertama bagi setiap anak. Pertanyaannya, menurut syariat, apa yang harus dilakukan untuk diajarkan kepada sang anak di usia dini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi orang yang nggak sengaja buang air di suatu komponen yang lagi ada bola. Kentut gitu. Apa bahasa? Saya kentut di tengah masyarakat. Gimana cara kita menyikapi orang yang nggak sengaja buang air di suatu komponen? Begini Bang, di zaman Nabi juga pernah ada itu yang main kentut sembarangan itu. Namanya itu tembak tumit kena hidung. Jadi sudah kentut nggak mau mengaku juga tuh, banyak tuh. Jadi zaman Nabi ada tuh kentut, terus Nabi kasih tahu jangan diketawain itu yang kentut, dia malu nanti, kasihan dia gitu. Kalian juga kentut kan gitu, kata Nabi malah begitu. Jadi nggak disalahin juga orang kentut, malah Nabi juga bela juga orang yang kentut, karena yang namanya perut itu yang nggak bisa diwakili itu yang pertama buang air kecil, yang kedua buang air besar. Bisa nggak diwakilin? Tolong dong, saya mau berak, diwakilin. Atau mau buang air kecil, diwakilin. Nggak bisa kan? Termasuk kentut juga nggak bisa diwakilin itu. Karena yang namanya buang air atau buang kotoran itu tidak ada ikatan kekeluargaan, dia liar itu. Jadi kalau orang kentut kita nggak bisa salahkan. Tapi kalau kentutnya bau gimana Bang? Menyakiti hidung kita nih, bikin bad mood nih. Jadi mood kita nggak enak.
Kalau ada orang kentut, pindahlah jauh-jauh. Ya. Dan kalau mau kentut bagus agak menjauh supaya tidak menyakiti hidung orang gitu. Bukan menyakiti hati orang lagi, hidung orang gitu. Ya. Terus yang kedua tadi pertanyaan, gimana mendidik seorang anak. Seorang anak itu bisa diterima atau tidaknya di dalam pembelajaran itu di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Selama dia berumur 7 tahun, makanya ada hadis Nabi disampaikan, kalau dia nggak mau sholat di umur 7 tahun, ditegur, dinasehati. Nggak bisa juga, keras juga, diapain namanya, ditepok, suruh sholat. Karena di umur 7 tahun itu sudah mulai ada ingatan, disuruh ingat, ditepok itu supaya dia mengingat dia harus sholat. Dan sebelum umur 7 tahun 3 itu dia berbicara. Yang disebutkan guru pertama yang ada di dunia ini adalah ibu, karena ibulah yang mengajarkan anak itu untuk berbicara, bukan bapak. Bapak kerjanya tugasnya cari uang, ngasih nafkah buat anak istri di rumah. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tugasnya ibu mendidik anak berbicara. Setelah dia bisa berbicara, umur 7 tahun diajarkan dia untuk sholat. Ketika dia sudah menyimpan sholatnya, menjaga sholatnya, barulah dia bisa belajar yang lain-lain. Karena yang namanya sholat itu istiqomah. Jam sekian, waktu sekian, rakaatnya sekian, pasti dia akan pintar dengan sendirinya, pasti itu. Karena yang namanya sholat itu ada matematikanya juga, ada waktunya juga, ada hukum fisikanya juga, ada hukum fisika, gerakan otot-otot, ada biologinya juga, ruku sujud, posisi-posisi ruku sujud, darah kita mengalir ke otak kita, biologi juga tuh, supaya otak kita tidak kering, tidak beku, ada yang mengalir ke sel-sel, saraf-saraf yang kecil-kecil. Karena darah itu penting untuk memberikan tenaga di dalam berpikir. Jadi intinya umur 7 tahun lah baru bisa diajarkan anak itu untuk belajar. Oke saudaraku, ada lagi? Ada lagi? Kamu mau berdiri aja bang. Ayo. Bagaimana caranya mengurangi rasa lupa? Yang kedua, di rumah saya mulai itu menyalakan ulang laporan apa begini harus sebelum tidur. Terima kasih. Apa namanya tadi? Ulang bang. Sebelum tidur kenapa tadi? Menyalakan Apa itu? Menyalakan apa? Lampu. Iya nggak takut ya. Oh dengan lampu. Gimana jadi? Sebelum tidur apa bang? Ibu. Ya. Saya main di sini. Oh hebat ya kamu ya. Soleh ya. Soleh. Iya, Al-Quran dulu. Terus saya Oke, dah tahu.
nanti Bang, jadi setiap gedung asrama ada berapa biji? Ada 18. 18. Nanti gedung asrama setiap malam mau tidur wajib dengar Al-Quran dari juz 1 sampai subuh, biar tidurnya nyenyak, tidurnya tenang, tidak diganggu setan, tidak mimpi buruk, tidak mimpi dikejar-kejar setan, tidak mimpi dikejar-kejar rentenir. Jadi ada berapa? 18. Berarti nanti mesti beli itu ya, apa, ngaji MP3 ya, ngaji MP3 30 juz ya. Oke, jangan di per gedung itu, nanti kita bicarakan. Insya Allah nanti saya donaturin, duduk Bang. Insya Allah nanti saya donatur. Jadi mesti ngaji Bang, bener. Setiap tidur itu mesti setel Al-Quran supaya hidup kita itu tenang dan damai. Ketika kita mendengar ngaji, akan muncul kedamaian dan ketenangan hidup kita. Kalau kita dengar musik rock, musik metal, kita nggak bakal bisa tenang. Yang ada kita pengen berantem, pengen liar, pengen bebas, pengen keras, pengen petarung. Makanya petarung-petarung yang petinju-petinju itu ketika dia mau bertanding, dia akan disetel musik metal supaya dia tambah galak, tambah garang gitu. Ya kan? Coba kalau disetel ngaji, malah tidur, malah tenang, damai, nggak usah lah berantem, nggak apa-apa, gue aja yang dipukulin lah, gue diam aja lah. Jadi mengalah dan sifat damai. Tapi kalau disetel dengan musik-musik punk, rock, metal, apalagi musik-musik yang keras, dia akan menjadikan manusia itu keras. Karena air ini air. Kita doakan air ini jadi baik. Air ini bagus. Kalau saya minum insya Allah saya sehat. Saya doakan air ini menjadi air yang bersih, air yang baik buat saya, yang sehat buat saya. Itu air jadi sehat itu. Tapi kalau kita ngomongin yang jelek-jelek, musik rock itu, musik metal itu, musik apalagi band yang keras itu kan kata-katanya kasar-kasar itu, apalagi Amerika tuh. Kata-katanya tuh ngomong-ngomong keras itu, kasar itu. Gitu. Ngomong-ngomong jorok lah. Orang kita kan nggak ngerti, ngomong aja, ngomong jorok itu, ikutin aja nyanyian doang. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang suka berbicara kasar, akan keras hidupnya. Terus sama orang selalu berselisih, tidak pernah kompak. Pasti beradu argumen, tidak mau mengalah. Gitu. Inginnya pertarungan terus, inginnya berantem terus, karena di dalam tubuh manusia itu ada 80% air. Ada air juga di badan kita tuh. Dan air itu ketika kita berbicara yang tidak baik, dia akan berubah. Intinya begini, tidak ada sesuatu masalah yang bisa diselesaikan, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Itu catat, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Yang ada hanyalah menambah masalah. Terus tadi apa? Satu lagi? Lupa. Ini yang paling banyak. Saya juga suka lupa. Kacamata saya aja sampai sekarang hilang tuh. Saya kan pakai kacamata, hilang kacamatanya, lupa saya. Saya taruh di mana? Sampai sekarang belum ketemu tuh kacamatanya. Emang penyakit lupa itu misteri sebenarnya. Itu sebenarnya masih misteri sih.
Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menyampaikan penyakit lupa, bingung, linglung, tapi itu semuanya Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi orang yang lupa-lupa itu Allah sedang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya sebenarnya. Jadi pernah lihat orang pikun nggak? Pernah lihat nggak orang pikun atau lupa pikun? Itu Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Jadi dia lupa atas dosa yang dikerjakan, dan dia menjadi orang yang lebih baik. Biasanya orang-orang tua ya begitu. Di masa mudanya dulu kita nggak tahu kan, anak metal, anak punk, tapi di akhir hayatnya dia bertobat. Jadi lupa itu, kalau saran saya ya, kalau kita lupa itu banyakin berselawat, karena selawat itu menghilangkan rasa lupa. Selawat Nabi, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawli minal ahwali mutakhimin maulaya salli wa salim daiman abada ala nabiyika khairil khalqi kullihimin. Itu kan hilang rasa sedih kita, hilang rasa gundah kita. Kalau di Malaysia dulu, saya kan pernah di Malaysia, di Singapura. Kalau kita kan selawat dapat pahala, mengaji dapat, ngaji kan enak juga tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi selawat dan mengaji itulah menghilangkan rasa lupa, rasa sedih. Karena yang namanya penyakit lupa itu diawali dengan rasa sedih. Kita banyak sedih, jadi banyak lupa karena kita banyak sedihnya. Akhirnya jadi pikun. Orang-orang yang pikun itu karena dia banyak sedih, jadi dia banyak lupa. Tapi kalau orangnya sering selawatan, orang yang mengaji, dia kan bahagia tuh. Jadi dia selalu hidup hatinya, pikirannya. Makanya orang yang bersalawat itu selalu hidup bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya Bang, yang memperbanyak selawatannya. Kan banyak selawatan, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja, ada banyak juga gitu, supaya kita itu hidup banyak variasinya. Apalagi selawat yang enak-enak tuh apa tuh ya, yang enak-enak apalagi selawatnya apa ya. Nah pokoknya carilah itu ya Bang ya. Makasih Bang. Orang mana Dek? Oh, Bapak Ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, bapak udah Insya Allah jadi orang sukses kamu ya. Jadi yatim sama lah. Ibu kerja apa?
Anak yang kerja siapa? Anak kedua. Kakak, abang. Kakak. Berapa saudara semua? Alhamdulillah. Itulah pentingnya banyak anak tuh. Jadi yang satu bisa sekolah. Jadi kalau banyak anak itu ada yang jadi kiai anaknya, ada yang jadi ulama, ada yang pinter cari duit, pinter cari uang tuh ada. Emang ada orang-orang yang pinter cari uang, ada yang pinter ngomong, ada yang pinter mengaji, ada yang pinter menggambar, ada yang sehat kuat menjadi taekwondo, ada yang otaknya kuat kerjanya jadi PNS, ada yang sifatnya pemimpin jadi DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi gubernur gitu. Coba kalau anaknya satu, ya udah tau-taunya meningsoy gimana, meninggoy, selesai dah, end. Tapi kalau anaknya banyak, masih banyak stoknya masih banyak. Jadi banyak anak, gak usah takut. Masalah rizki itu Allah yang kasih. Lihat aja orang-orang yang gubernur, Pak Jokowi itu berapa saudara sih? Iya kan? Banyak kan saudaranya? Banyak. Tapi yang sukses Pak Jokowi doang kan? Coba kalau Pak Jokowi sendiri, beda lagi ceritanya. Ya kan? Jadi itu ya Bang ya. Intinya banyak mengaji. Nanti insya Allah setiap gedung-gedung nanti dikasih pengajian MP3. Oke saudaraku. Oke, satu lagi tuh terakhir yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Habib yang boleh mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini terkait dengan dasar iman. Dan dasar iman itu yang tadi materinya dibawakan oleh Habib itu sangat sangat terkait dengan diri saya, sangat berkaitan sama diri saya. Jadi kenapa saya belum berkaitan sama diri saya? Karena saya ini dulunya agama Kristen dan saya baru mualaf tanggal 27 Agustus 2024.
Dan kenapa saya bilangin iman itu sangat berkaitan sama diri saya? Karena dulunya itu kalau dibilang saya itu tidak memiliki dasar iman. Kenapa saya tidak memiliki dasar iman? Karena dari waktu saya, jujur waktu saya kelas 5 SD, karena saya semenjak bayi saya dididik di pantai asuhan Kristen, saya dirawat sampai umur 15 tahun saya diadopsi lalu saya disekolahin sama orang tua angkat. Setelah itu umur 15 tahun itu saya ikut untuk beribadah, ikut pergi ke gereja. Tapi jujur umur 5 tahun itu saya belum meyakini bahwa adanya agama. Dan belum ada agama itu membuat sampai iman saya bergoyah. Dan iman saya itu masih terombang-ambing. Jadi itu yang membuat saya kayak masih ragu bahwa adanya agama, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita berbuat dan mungkin dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu yang saya sangat dibilang bahwa saya sangat belum yakin bahwanya adanya agama. Dan di sini ada 2 pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Habib. Kesatu, apa hukumnya orang yang sudah mengenal namanya agama, bahkan ia udah mengenal Al-Quran, bahkan ia udah pintar dalam ilmu agama, nilai moral, tapi tidak memiliki dasar iman dalam diri dan hidup serta perbuatannya? Pertanyaan kedua, jujur ini waktu saya ziarah ke makam Abah, saya ziarah ke makam Abah sampai saya nangis, saya curhat ke Abah. Jujur saya nangis karena apa? Karena saya baru pertama kali lihat wajahnya Abah. Ya Allah. Karena saya lihat wajahnya Abah itu bukan Abah yang seperti di pajangan foto, tetapi wajah Abah itu udah berubah, udah muda, berpakaian putih, dan bukan Abah sendiri tetapi ada malaikat bersayap di samping-samping. Lalu saya sambil menggunakan telapak tangan saya berdoa, saya meminta hanya satu, berkat dari Abah dan ilmu dari Abah agar saya bisa menjadi penghafal Al-Quran yang hebat dan saya bisa menjadi anak yang pintar dalam ilmu agama sampai pada akhirnya. Dan ada satu perkataan yang saya dapat saat saya ziarah ke makam Abah, yaitu Abah katakan ke saya, satu langkah iman mendasari 1000 hikmah, sedangkan selembar uang memusnahkan 1000 pengetahuan. Itu lalu saya berpikir lagi, apa arti dari perkataan itu? Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Habib, apa itu yang dikatakan apa kepada saya, satu langkah iman mendasari 1000 hikmah, sedangkan selembar uang memusnahkan 1000 pengetahuan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sini bang. Waalaikumsalam. Orang mana bang? Orang Flores. Orang Flores. Asal dari Maluku. Oh, orang Maluku. Oh, hebat tuh. Jauh-jauh lihat ini orang. Ini contoh orang yang disayangi oleh Allah. Dari mana kita tahu orang disayangi oleh Allah? Bayangin dari dia jauh di sana bisa ke sini tanpa ada yang menunjukkan kalau bukan Allah yang memberitahu dia suruh ke sini, dan dia betah di sini tuh. Tadi begini bang, yang disampaikan oleh Abah ya dalam mimpinya. Memang saya kalau mimpi Abah pasti Abah itu senang di sana ya, di akhirat itu ya, senang, wajahnya putih ya, bersih wajahnya. Abah tuh senang, senyum. Abah tuh maksudnya itu yang saya lihat ya, ini pelajaran yang saya dapat. Jadi banyak umat Islam yang sekarang ini lebih mementingkan uang daripada amal akhirat. Lebih mementingkan uang daripada amal akhirat. Jadi menukar dunia dengan tabungan akhiratnya. Contoh, orang kaya dia bersedekah, bersedekah, memberi hadiah, tapi di video supaya mendapatkan pujian di dunia. Padahal
disampaikan oleh Nabi Muhammad, pujian itu dari Allah. Pujian itu bukan di dunia, pujian itu nanti di akhirat, di surga nanti Allah panggil, sini hambaku yang soleh, ini yang suka ngasih makan orang miskin. Tapi sekarang orang nggak mau itu, orang maunya di video biar dibilang sama orang itu dia kaya, suka sodako, suka ngasih uang. Akhirnya didatangin maling, dirampok, mati itu di Bogor. Pamer-pamer rumahnya di TikTok. Orang kaya-kaya itu rumahnya, bagus rumahnya. Padahal sama Nabi Muhammad nggak boleh pamer-pamer, karena kalau pamer-pamer bikin sakit hati orang. Orang miskin jadi sedih. Kok dia kaya? Kenapa dia kaya kok nggak mau berteman sama aku? Apa aku ini orang miskin? Kok dia kaya? Kenapa nggak kasih aku makan sih? Nggak kasih aku mobil? Nggak kasih aku rumah? Kan dia kaya. Kok dia pelit sih? Dia orangnya nggak baik nih, nggak bagi-bagi, dia buat diri sendiri kayaknya. Aku balas dendam sama dia. Itu padahal Allah suruh supaya kamu itu disayangi oleh Allah, bukan disayangi manusia. Jadi banyak orang Islam itu menukar akhiratnya dengan urusan dunia. Uang itu kan dunia. Bikin pesantren, ujung-ujungnya minta duit bayar. Kalau bikin pesantren kayak Nurul Iman dong, kayak Umi, kayak Habib Segap ya, gratis. Bikin sekolah, mondok, makan, yang penting ada tempat, semuanya gratis. Tapi sekarang orang berlomba-lomba bikin pesantren, ujung-ujungnya bayar. Itu contohnya. Terus yang kedua apa tadi Bang? Pertama, yang apa hukumnya orang yang sudah mengenal namanya agama, bahkan mengenal namanya Jadi belajarlah dari orang-orang ini. Ini dulu Kristen dia, sekarang masuk Islam. Mudah-mudahan banyak saudara-saudara yang Kristen masuk Islam juga ya, diberi hidayat oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Bang ya, kita makan dulu. Ma'hadil asriyah